biologi. Saya Afriana Safitri akan menjelaskan tentang perbedaan sel prokaryotik dengan sel eukaryotik. Perbedaan sel mati dan sel hidup. Saya Dina Syabani akan menjelaskan tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Organel sel dan fungsinya. Tubuh makhluk hidup terdiri dari fungsi organ yang tersusun dari organ yang tersusun dari jaringan, dan jaringan yang tersusun dari sel. Sehingga, sel merupakan substansi dasar dari setiap makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Namun, tahukah kamu bahwa sel terbentuk atas organel yang bekerja satu sama lain? Organel sel adalah struktur subseluler yang memiliki satu atau lebih pekerjaan spesifik untuk dilakukan di dalam sel, seperti halnya organ tubuh. Berikut adalah hubungan antara organel sel dan fungsinya dalam makhluk hidup. 1. Dinding sel. Dinding sel merupakan organel sel terluar yang dimiliki oleh sel tumbuhan, terdiri dari selulosa, dan sel jamur terdiri dari kitin. Dinding sel berfungsi melindungi dan menahan tekanan dan mempertahankan bentuk dari sel. 2. Membran sel. Membran sel adalah organel terluar dari sel hewan dan manusia. Membran sel lebih elastis dibanding dinding sel, namun sama-sama berfungsi melindungi dan memberikan bentuk pada sel. Membran sel juga berfungsi sebagai membran semi-permeable yang mengatur zat apa saja yang bisa keluar masuk sel. 3. Nukleus. Inti sel atau disebut dengan nukleus adalah otak dari sel. Nukleus berfungsi mengontrol semua aktivitas sel seperti pertumbuhan, metabolisme, penyimpanan materi genetik seperti DNA dan RNA serta penggunaannya. 4. Sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel yang mengisi sel selain pada nukleus. Sitoplasma berfungsi sebagai temuan translasi RNA, melindungi materi genetik, distribusi nutrisi, juga pergerakan organel sel. 5. Ribosom. Ribosom adalah organel sel yang sebagian tersebar di sitoplasma dan sebagiannya lagi menempel pada retikulum endoplasma kasar. Ribosom berfungsi sebagai pabrik sintetis pembuatan berbagai protein untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. 6. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel sel yang terbuat dari membran sel yang berlipat-lipat dan dekat dengan inti sel. Retikulum endoplasma berfungsi untuk mendukung sintetis protein dan mengandung banyak enzim yang dibutuhkan metabolisme tubuh. Selain retikulum endoplasma, ada juga retikulum endoplasma kasar yang memiliki bintik-bintik pada permukaannya. Retikulum endoplasma kasar berfungsi mensintesis lemak dan modifikasi polipeptida untuk pembuatan protein sekunder dan tersier. 7. Badan Golgi. Badan Golgi adalah organel sel yang terbentuk dari lipatan membran. Badan Golgi berfungsi untuk mengarahkan protein dan lipid ke tujuan mereka. Badan Golgi juga mendukung eksositosis, sulfasi molekul, juga sintesis organel sel lainnya. 8. Kloroplas. Kloroplas adalah organel sel yang terdapat pada tumbuhan, beberapa alga, juga beberapa bakteri. Kloroplas mengandung pigmen klorofil sehingga berfungsi menjalankan fotosintesis untuk memenuhi kebutuhan energi. 9. Mitokondria. Mitokondria adalah organel sel berbentuk oval yang berfungsi memecah glukosa menjadi energi dalam bentuk ATP. Selain menghasilkan energi dalam jumlah yang besar, mitokondria juga menjadi tempat penyimpanan kalsium. 10. Lisosom. Lisosom adalah bola penuh enzim yang siap untuk menghidrolisis atau memotong ikatan kimia zat apapun yang melintasi membran, sehingga sel dapat menggunakan kembali bahan mentahnya. Hal tersebut membuat lisosom dijuluki sebagai organel pendaur ulang sel. 11. Sentrosom. Sentrosom adalah organel sel yang berfungsi membantu pembelahan sel dalam sel hewan dan manusia. Sentrosom membantu pengkutupan materi genetik dengan cara menghasilkan benang spindel. 12. Vakuola. Vakuola adalah organel berbentuk kantung yang terikat pada membran fosfolipid. Vakuola berfungsi untuk menyimpan air, mempertahankan tekanan tugor sel, menyimpan sel minyak, dan berbagai zat untuk endositosis dan eksositosis. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan
Sel prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus. Materi genetik DNA terkonsentrasi pada nukleoid. Sel prokariotik memiliki DNA sirkuler, plasmid, ribosom untuk sintesis protein, membran plasma, dan dinding sel. Sebagian besar memiliki flagella dan pili dan berukuran sekitar 0,1 sampai 1 mm. Selanjutnya, sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki materi genetik dibungkus oleh membran inti sel dan memiliki nukleus sebenarnya. Pada sitoplasma atau daerah nukleus terdapat cairan dan membran inti. Terdapat medium cair berupa sitosol dan organel sel yang tidak ada pada sel prokariotik, berukuran sekitar 10 sampai 100 mm. Baik, untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara sel mati dan sel hidup. Atau cara kita membedakan antara sel mati dan sel hidup. Yang pertama, perbedaannya itu terletak pada metabolismenya. Metabolisme sel hidup memiliki aktivitas metabolisme yang aktif. Mereka melakukan berbagai proses biokimia seperti respirasi seluler, sintesis protein, dan pembelahan sel. Sedangkan sel mati tidak lagi melakukan aktivitas metabolisme, proses biokimia dalam sel berhenti, dan sel tidak lagi dapat menjalankan fungsi-fungsi vital. Yang kedua, perbedaannya terletak pada membran sel. Membran sel hidup berfungsi untuk melindungi dan mengatur masuk keluarnya zat dari dalam sel. Membran ini juga dapat mengalami perubahan selama proses seperti endositosis atau eksositosis. Sedangkan sel mati, membran selnya seringkali mengalami kerusakan atau kebocoran. Akibatnya, komponen sel bisa bocor dan ke lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, perbedaannya terletak pada reaksinya terhadap stimulus. Sel hidup merespon dengan berbagai rangsangan dari lingkungan, seperti perubahan suhu, cahaya, atau zat kimia. Sedangkan sel mati tidak dapat merespon rangsangan atau perubahan lingkungan. Sel ini tidak memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Keempat, terletak pada penyusun strukturnya. Struktur internal sel hidup seperti organel, misalnya mitokondria, retikulum, endoplasma, berfungsi dengan baik dan memiliki integritas yang stabil. Sedangkan struktur sel mati mulai mengalami kerusakan dan pelapukan. Organisasi internal sel rusak dan tidak bisa berfungsi lagi. Yang kelima, perbedaannya terletak pada reproduksinya. Sel hidup dapat melakukan pembelahan sel untuk menghasilkan sel-sel baru dan mendukung pertumbuhan dan memperbaiki jaringan. Sedangkan sel mati tidak memiliki kemampuan untuk membelah atau menghasilkan sel baru. Yang keenam, terletak pada pembuangan limbah. Sel hidup memiliki mekanisme untuk mengelola dan membuang limbah metabolik melalui organel seperti lisosom. Sedangkan sel mati tidak dapat lagi membuang limbah secara aktif dan seringkali limbah ini menumpuk di dalam sel sehingga sel mengalami proses kematian lebih lanjut. Yang terakhir ada pada kondisi sel. Kondisi sel hidup ada dalam keadaan sehat dan memiliki keseimbangan, homeostasis, dan kondisi lingkungan internal yang stabil. Sel mati seringkali berada pada kondisi stres atau kerusakan sebelum akhirnya mati. Kondisi ini bisa melibatkan kerusakan pada DNA, protein, komponen penting, dan lainnya. Semua perbedaan ini menggambarkan bagaimana sel hidup dan sel mati berperilaku dan berfungsi dalam konteks biologis. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan adalah bahwa sebagian besar sel hewan berbentuk bulat, sedangkan sebagian besar sel tumbuhan berbentuk persegi panjang. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku yang mengelilingi membran sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Sel-sel yang ada di dalam tumbuhan berukuran lebih besar, sedangkan sel pada tubuh hewan ukurannya cenderung lebih kecil. Dilihat dari bentuknya, ukuran sel yang ada pada tumbuhan cenderung lebih tetap dan stabil, sementara sel-sel yang dimiliki oleh hewan bentuknya tidak tetap. Perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan yang terbesar adalah keberadaan dinding sel pada sel tumbuhan.
Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan berikutnya adalah bahwa sel tumbuhan memiliki plastida dan vakuola, sementara sel hewan memiliki sentriol dan lisosom.